Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah analisis kimia forensik, yaitu Dr. Tanto Budi Susilo, SSI MSI. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai kasus pemerkosaan. Di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Janesa Trirosadi, kemudian ada Muhammad Iksan, dan ada Putri Nabila. Orang yang terlibat dalam kasus. Yang pertama adalah korban, yaitu anak berumur 9 tahun. Yang kedua ada ayah korban yang merupakan terdakwa. Yang ketiga ada hakim. Yang keempat ada jaksa. Dan kelima ada dokter spesialis organ dalam. Selanjutnya metode pada kasus. Metode yang digunakan adalah pembuktian dari visum et repertum. Visum et repertum merupakan suatu hal penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya tanda bukti. Visum et repertum di sini berarti berperan sebagai alat penerangan bagi hakim serta alat bukti yang cukup vital. Tujuannya yaitu untuk mengungkapkan suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil keputusannya dengan tepat atas dasar kenyataan fakta-fakta tersebut sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim. Barang bukti yang didapat yaitu keterangan dari saksi, keterangan dari terdakwa, dan surat visum et repertum, dan satu potong celana dalam warna biru, satu sarung motif garis warna biru, satu celana dalam warna pink, satu baju terusan panjang warna coklat. Identitas korban adalah anak perempuan berusia 9 tahun. Tempat kejadian perkara yaitu di kamar tidur di rumah Sekiadi di Desa Loram, Kulon RT 9 RW 4. Pengacara atau hakimnya adalah Andi Hamzah. Oke, berikutnya pasal yang ada pada kasus tersebut yaitu ada pasal 81 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Adapun keputusan hukuman kepada korban, tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara paksa terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Sekiadi alias Andre bin Sadip perlu dilakukan pemeriksaan hymen atau selaput darah pada korban dan juga bukti lain yang ada pada tubuh korban untuk membuktikan benar atau tidaknya tindak pidana tersebut. Untuk itu, pemeriksaan bukti-bukti apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana kepadanya perlu memeriksa bukti yang berhubungan dengan anggota tubuh manusia. Hakim sendiri tidak memiliki pengetahuan mengenai bukti fisik yang ada pada korban seperti kondisi hymen atau selaput darah, luka maupun infeksi. Sehingga untuk mencari kebenaran material dari suatu peristiwa atau perbuatan pidana yang telah terjadi, selain menggunakan ilmu hukum, maka diperlukan juga bantuan dari disiplin ilmu lain. Antara lain adalah ilmu kedokteran kehakiman. Oleh karena itu, pembuktian dalam suatu perkara tindak pidana prosedur yang dilakukan secara paksa terhadap anak membutuhkan bantuan dari seorang ahli guna membuktikan benar atau tidaknya peristiwa tersebut. Keterangan terdakwa dan keterangan saksi saja belum tentu dapat meyakinkan hakim. Adapun teori dan bagaimana dugaan kasus tersebut terjadi, kasus pemerkosaan pada putusan nomor 42-Pit-B-2021-PN Kudus di mana menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan pada saat kejadian ini yang mengetahui hanya saksi satu atau saksi anak korban dan terdakwa di mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat penempat di dalam kamar tidur di rumah terdakwa pada saat kejadian korban sedang tidur. Terdakwa menepuk-nepuk pada anak korban sehingga anak korban terbangun, kemudian terdakwa mengganti celana dengan sarung dan terdakwa melepas celana dalamnya sendiri. Selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam anak korban sampai mata kaki, kemudian terjadilah kasus pemerkosaan tersebut. Anak korban mencoba menolak dan melepaskan diri dengan cara memukul-mukul bahu terdakwa. Namun terdakwa justru mengancam anak korban dengan berkata, "Yang bilang ibu, kalau bilang kamu saya bunuh." Sejak bulan Januari 2021 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 7 kali. Sekian, terima kasih.